Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persen yang balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persen yang balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya itu. Hak saya untuk dapat keadilan. Hak mama untuk dapat nutrisi. Supaya anak-anaknya punya masa depan. Tidak mengalami stunting. Dibatalkan oleh Jokowi. Melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh. Orang itu tidak ada yang mau berinvestasi ke IKN sampai hari ini. Kan tidak ada kan? Yang dari luar gitu, ya, yang sudah pasti. Kecuali akhir-akhir ini beberapa. Paling tidak sampai saat itu jawabannya katanya. Karena kepastian hukum sini tidak ada. Orang mau berinvestasi sudah jelas aturannya gini, tapi diajak masuk pintu lewat pintu belakang oleh pejabat sendiri. Kamu bayar segini aja deh, saya yang nanggung, selesai. Kan tidak ada kepastian nih. Nanti kalau udah jadi pasti diperas lagi. Kamu dulu nggak bener tuh, peras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Coki TV Channel. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa anggaran terkait IKN diblokir oleh Menteri Keuangan. Dan dengan hal itu, IKN pun kini terancam mangkrak ya. Dan ternyata selama ini ya, pembangunan IKN itu ditopang oleh APBN. Yang dulu katanya pakai uang investor, ternyata cuma omong kosong belaka ya. Dulu kata Pak Jokowi juga katanya banyak investor yang masuk ya. Sepertinya sih cuma ngibul belaka. Seperti apa yang dikatakan Pak Mahfud MD baru-baru ini, bahwa sedikit sekali ya investor asing yang masuk di IKN. Nah, di sini saya juga akan membagikan perdebatan yang cukup panas ya antara Andi Aswana dan juga Adian yang membahas soal IKN ini. Oke, tanpa lama basa-basi, langsung saja kita simak bersama. Jokowi tipu rakyat se-Indonesia, ratusan investor IKN ternyata palsu. Guys, proyek IKN yang jadi warisannya Jokowi terancam mangkrak karena anggaran negara yang terbatas. Bahkan, akhirnya muncul isu juga kalau bisa jadi ungkapan Jokowi ada ratusan investor yang masuk itu cuma tipu-tipu aja biar rakyat senang. Soalnya guys, kalau emang beneran ada ratusan investor yang masuk, nggak mungkin proyek IKN bakal dihentikan. Karena itu akan rugiin banyak pihak. Apalagi, kemarin rame banget statement Aguan, salah satu investor IKN yang diminta Jokowi buat investasi demi jaga martabatnya sebagai presiden. Menurut kalian, emang Jokowi beneran tipu-tipu ya guys tentang investor yang masuk? Apa ini cuma buat jatuhin Jokowi aja? Yang jelas ikan itu tidak akan mangkrak. Percaya. Tapi progresnya melambat dan bukan Progresnya prioritas. mungkin akan melambat. Ini masih Pak IKN bisa gimana ini? Ya pokoknya dikasih biaya untuk perawatan. Karena kalau tidak mangkrak kayak Hambalang. Bisa berpotensi mangkrak nggak? Bisa. Kan ini lagi musim hujan. Kemarin bandara tenggelam. Kemudian jalan sudah patah-patah karena tanah
Nah, itu dan sebagainya. Banjir, bukan apa-apa. Ya tinggal monumennya aja. Nah, harus ada dana itu. Karena kalau tidak sama sekali, dana perawatan itu mangkrak. Itu nanti buaya-buaya balik itu. Sekarang ada warga baru. Pertama jangkrik, sekarang soang. Datang lagi. Nah ini. Ya kan, beruang madu balik. Karena kan habitatnya dirusak. Kami dengar beberapa pekerjanya udah ditarik balik nih ke Jakarta. Karena memang nggak bisa nggak dibayar dan tidak dibayar. Iya, bukan tarik kembali, ada yang Memang nggak bisa bayar. Tapi Bang Andi oke juga. Pokoknya saya jamin nggak akan mangkrak. Bagus. Besok pindah. Duluan. Semangat. Biar nggak mangkrak. Ya kayak kan itu kan 2024 kan. Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya. Kalau dibilang bingung udah nggak bingung. Ya sekarang pertanyaan begini aja dengan Pak siapa tadi bilang Pak Menteri PU gitu loh. Apakah dia tahu bahwa ada 48,8 triliun? Dia tahu loh. Ya pasti tahu dong. Kedua, Terus yang rapat 3 Februari kan, dia kan bisa tahu juga bahwa itu ada tambahan 8, sekian triliun. Makanya bingung. Nah, 8, sekian triliun tambahan itu katanya kirim surat ke Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sampai hari ini Belum Sri Mulyani dijawab. belum jawab. Yang keluar adalah pemotongan dari 5, sekian menjadi 1,6. Nah ini juga jadi problem kita bersama-sama. Mau dengar siapa? Semua beda-beda gitu loh. Mansur. bagaimana bisa memang kalau tadi 29 triliun itu, karena di situ ada anggaran IKN juga itu sebetulnya yang nanti minta persetujuan dari DPR. Begitu Bang Adian ya? Anggaran IKN itu turun dari 5, sekian jadi 1,6 triliun. 1,6 triliun total. Dari 6, apa indikatif 6, triliun itu kalau menurut kita itu hanya cukup untuk biaya perawatan, tidak akan ada penambahan apa-apa. Nah, sekarang begini. Tapi kalau kemudian misalnya ditanya gini, misalnya kita ditanya gini, wahai rakyat, mana yang kalian lebih butuhkan hari ini? Makanan atau IKN? Ya pasti butuhnya makanan dong. Ya sudah, IKN-nya harus rela dulu ditunda 1 tahun. Ini dulu, saya mau jawab. Semua dilakukan demi rakyat. Ini kan kita bicara IKN. Tadi MBG kita sudah bicara. Nah, untuk IKN ini harus pandai-pandai juga nih Pak Bas ini untuk bisa mencari investor dari luar. Jadi belum ada investornya ya. Ini kan kita belum tahu 2025 ini apakah ada investor. Kalau kemarin kita lihat Rusia sudah masuk, kan Australia sudah masuk walaupun tidak signifikan. Tapi sudah ada willingness itu loh dari investor asing ya untuk masuk itu. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi 100% selesainya kapan? Karena ini merupakan Selesainya janji kapan? beliau. Mungkin selesai kapan? Mungkin ya 2029 bisa selesai. Ya Pak Jokowi emang harus ngomong begitu. Cuma kan Nana pertanyaan besarnya dari tadi yang belum terjawab. Kenapa kok tiba-tiba konon nih kan sudah oversubscribe, banyak yang datang, investasi ini, investasi itu. Pak Bahlil juga waktu jadi Menteri Investasi kan telah mendatangkan sekian ribu triliun. Terus tiba-tiba hari ini kita bicara pemotongan. Kan bingung kita juga. Mana yang bohong dulu apa sekarang? Kan gitu jadinya. Itu kan gitu tuh. Jadi kan tiba-tiba, kok ini tiba-tiba pemotongan sih? Kita kan melihat betapa indahnya itu IKN waktu Agustusan kan. Sekarang ada warga baru. Pertama jangkrik, sekarang soang. Dulu itu ceritanya IKN itu dibentuk tidak akan menggunakan APBN. Ya. Pada Lalu kenyataannya dalam praktiknya ternyata investor nggak masuk-masuk. Kemudian datanglah Presiden Jokowi saat itu untuk minta, ayo masukin dong 90 sekian ya kalau nggak salah ya. 90 triliun di awal. 90 triliun dong untuk bangun IKN. Jadi yang terbangun sekarang ini bukan dari investasi swasta, bukan dari KBL, Murni bukan. APBN. Tapi murni APBN. Masih tersisa lah dalam 5 tahun ke depan 48 triliun lagi. Kalau kita bagi rata, harusnya antara 8 sampai 9 triliun lah per tahun. Tahun ini diputuskan tinggal 1,5 triliun. Katanya ada sisa investasi 6,3 triliun. Tapi tidak tahu kita dari mana dan bagaimana perjanjian investasi segala macam, kita tidak tahu. Nah, saat ini seluruh anggaran dipotong. Yang dibutuhkan adalah kelegowoan. Apa ya? Kelegowoan itu apa? Kerelaan. Kita legowo sudah lah. Oke? Kita harus selamatkan anak-anak kecil kita. Kita harus selamat generasi kita segala macam. Yang lain ngalah. Oke? Tapi bisa nggak semuanya dipotong? DPR-nya dipotong sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Kementerian Pertahanan sedikit, ini sedikit. Sesuai dengan arahan yang 16 poin tadi itu gitu loh. Sehingga rakyat melihat, oh ini semuanya adil. fair, adil Gitu loh. Nggak ada, lu sana enggak, sini enggak. Kebayang nggak bagaimana intonasinya Menteri PU? 81 triliun. Saya tadi siang baca Mbak,
Singapura itu cuma 611 km. Oke? 711 km, 100 km persegi lebih besar dari Jakarta. Anggaran Kementerian Pembangunan Nasionalnya itu hampir 60 triliun. Yang diurus rakyatnya nggak sampai 6 juta. Lalu kita Kementerian PU sama dan Kementerian Pembangunan Nasional ngurus 280 juta, 24.000 pulau, cuma 29 triliun. Ya pantas dia kesel. Iya. Gitu loh. Ya. Pantas kesel. Ya, dia Ya. bingung juga. Ini gimana baginya? Oke, Anda sebentar Mbak, oke. belum selesai. Tahu nggak berapa ASN-nya PU? 46.000. Seluruh Indonesia ya di kantor kanwil ya. 46.000 aparatur sipil negaranya Kementerian PU. Total gajinya kita perkirakan antara 8 sampai 9 triliun. 8 sampai 9 triliun orang gaji orang Ya, ini ya. untuk 46.000 orang ini hanya mengelola anggaran 20 triliun. Efisien nggak? Nggak efisien juga. Oke. Kenapa? Orangnya banyak, gajinya gede, yang dikelola sedikit. Gitu loh. Jadi Anda melihat bahwa memang pembangunan IKN ini sudah tidak menjadi prioritas keberlanjutannya Pak Harusnya Prabowo tidak. ya. Prioritas tidak prioritas itu kan tergantung dari need dan must tadi, apa won dan must Mas tadi. dan wons. Tidak semua keinginan itu menjadi kebutuhan. Oke, kita pengen IKN, pengen. Tapi untuk hari ini mana yang harus selamatkan? Gedung-gedung di sana atau perut anak-anak ini? Oke. Gitu loh. Yang paling saya takutkan adalah itu kan investasinya kita sudah besar sekali di IKN. Kata Menteri ARA itu 36 rumah menteri udah jadi. Terus katanya juga udah banyak warung Madura buka di sana. Ya. Kalau kemudian ini tidak dilanjutkan, kan kita rugi berkali-kali tuh. Ya. Rugi investasi karena akhirnya nggak bisa maksimal digunakan. Kemudian kalau kita datang lagi ada beberapa renovasi lagi yang harus dilakukan. Jadi ruginya tuh berkali-kali lipat. Sebenarnya sekarang ini waktunya Pak Prabowo untuk jujur-jujuran aja. Ini sebetulnya udahlah. Dia mau Ini ngelanjutin apa IKN, enggak begitu? IKN dia, ini go or no go. Kalau lo mau go nanti kapan? Periode kedua saya lah. Periode pertama ini saya akan menyelesaikan dulu nih supaya uang saya balik dulu lah. Uang kita nih balik dulu sehingga program rumah gratis ada, cek kesehatan gratis jalan, Makan MBG bersih. gratis jalan. Yang lain-lain ntar dulu ya. Nah terus satu lagi yang penting. Kekuatan terbesar Indonesia ini ada di rakyatnya yang banyak. Ya udah minta pengertian aja. Oke. Kalau misalnya kemudian ada rakyat yang bilang, kan waktu kampanye janjinya nggak kayak gitu, nggak minta tolong rakyat. Ya kasih tahu. Sekarang kondisinya beda. Saya juga nggak tahu. Ternyata begitu saya jadi presiden, Due diligence-nya ternyata nggak uangnya pas. ada. Due diligence-nya nggak dilakukan Nah, waktu makanya itu. cocok juga Pak Prabowo bilang, emangnya jadi presiden enak. Kan setelah dia jadi presiden baru dia tahu tuh. Makanya mau saya, udah kekuatan terbaik. Jadi kalau dilihat ini terbesar sekarang, Indonesia di rakyat, oke. minta tolong sama rakyat. Oke, jadi aja. kalau dilihat sekarang nih IKN no go ya buat Pak Prabowo ya. Itu akan bukan menjadi program prioritas ya. Ya, Kalau menurut saya sih enggak, karena kalau dari emas dan wons tadi, emasnya ini terlalu besar. Sementara banyak hal yang harus dilakukan oleh negeri ini kan, belum lagi pertahanan keamanan. Atau memang Pak Prabowo ingin menjaga perasaannya Pak Jokowi aja. Kalau ingin menjaga perasaan itu mah udah pasti. Karena orang Indonesia itu emang pengennya nggak enakan. Jaga perasaan ya itu udah pasti gitu. Tapi kan menjaga perasaan ini juga bisa diperbaiki gitu. Bisa diolah juga tuh Oke. perbaikan perasaan-perasaan itu. Oke.